problema kehidupan itu tidak pernah ada henti-hentinya. Dan itu sunatullah sebetulnya. Nah, tekanan kehidupan itu apa saja? Apa saja yang kita hadapi sebagai permasalahan hidup yang bisa menyebabkan entah gangguan fungsi organ tubuh atau gangguan mental tadi, karena cerdas ya. Nah, mikir itu jadi sesak bebannya. Makanya beliau sering tahanut atau berkholwat di Gua Hira itu karena itu. Jadi seberat apapun, seperti Nabi Ayub nggak pernah putus asa, Nabi Nuh dakwah 950 tahun, Rasulullah sampai dikejar-kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Salman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada kalian. Di sini saya sebagai pembawa acara akan ditemani oleh seorang narasumber yang beliau ini sebagai seorang pemerhati psikologi yang nantinya kita akan bertanya-tanya seputar hal itu ya. Nah, narasumbernya sudah ada di tempat ini. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Samsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah khair. Baik. Udah lama banget ya nggak ngisi lagi Tanya Yang penting Ustadz. sehat, afiat. Soalnya di zaman sekarang, apalagi sekarang kan musim pancaroba, lagi banyak yang sakit, ya, entah itu fisiknya, mentalnya gitu kan. Kebanyakan lah, anak muda sekarang apalagi ya Mas, lihat di sosial media kayak gampang depresi, atau mental health dan semacamnya, banyak pembahasan hal itulah gitu di sosial media tuh. Kayak kenapa sih jadi orang-orang tuh gampang kena itu gitu dan semacamnya. Nah, saya tuh jadi pengen nanya nih Mas. Ya. Sebenarnya gejala dari yang biasanya terjadi orang-orang kena mental disorder atau gangguan mental tuh kayak gimana sebenarnya? Apa yang sebenarnya yang bisa disebut mental disorder itu gejala yang lazimnya tuh kayak gimana gitu? Iya, jadi namanya kehidupan manusia di dunia ya, problema kehidupan itu tidak pernah ada henti-hentinya, dan itu sunatullah sebetulnya. Jadi kalau kita bicara kesehatan, sebaliknya jika kita bisa bicara entah itu kita beri istilah penyakit atau gangguan ya. Tapi sebelum ke sana mungkin kesehatan sendiri perlu didefinisikan dengan tajam, dan itu sudah dilakukan mula-mula oleh WHO ya, Organisasi Kesehatan Sedunia ya, World Health Organization. Tapi ada kekurangan lah, katakan, lalu disempurnakan dan dilengkapi oleh Asosiasi Psikiatri Amerika Utara ya. Yang intinya itu kesehatan itu didefinisikan ada empat klaster atau 4 unsur ya. Kalau kalimat lengkapnya itu health, it's a state of complete physical, social, mental, and spiritual well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Kalau kita terjemahkan bebas, itu kesehatan itu adalah mencakup kesejahteraan lengkap yang terdiri 4, yaitu kesejahteraan fisik, lalu kesejahteraan sosial, lalu kesejahteraan mental, lalu kesejahteraan spiritual, dan tidak melulu semata-mata keadaan tanpa penyakit atau tanpa kelemahan. Jadi kalau dibalik, tanpa penyakit, tidak punya kelemahan juga, belum tentu sehat. Karena harus 4-4-nya. Fisiknya sehat, sejahtera, fisik ya, tubuh atau jasmani. Lalu hubungan sosial dengan anggota keluarga, dengan kolega, dengan tetangga, dengan teman. Kemudian mentalnya, kemudian spiritual. Jadi ada 4. Ya. Kenapa saya katakan dilengkapi atau disempurnakan? Karena semula yang spiritual nggak disebut. Jadi waktu WHO tahun awal-awal setelah Perang Dunia Kedua berdiri, ya itu salah satu organ PBB yang paling dulu, itu mendefinisikan semula hanya is a state of complete physical, mental, and social. Jadi yang 3 tadi, nggak disebut spiritual, nggak disinggung sama sekali. Seolah-olah kalau 3 itu sudah lengkap. Fisik kita sehat, mental sehat, mental itu batin, lalu hubungan sosial sehat. Nah, padahal antara mental dan spiritual itu harus dibedakan. Sama-sama unsur batin, tapi mental itu baru dikatakan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi ya. Kalau spiritual itu yang eskatologi, dengan alam akhirat, dengan Tuhan dan sebagainya. Jadi perlu dibedakan memang. Nah,
kalau kita bicara begitu, maka kita bisa ngomong sebenarnya kesehatan fisik atau jasmani, kesehatan sosial itu relasi sosial, kesehatan mental, kesehatan spiritual. Kalau dalam Islam itu yang keempat ini bisa ditegaskan keimanan, kesehatan iman gitu. Nah, kalau kita sekarang ingin bicara depresi atau ansietas atau stres atau frustrasi, maka itu kesehatan mental. Jadi berarti ada kesehatan mental, ada gangguan mental gitu. Kesehatan mental itu berarti mental health ya kesehatan. Kita tidak bicara fisik, tidak bicara sosial, tidak bicara spiritual, walaupun tidak bisa dipisahkan, itu saling terkait. Tapi fokus pembicaraan kesehatan mental. Lawannya adalah mental disorder tadi, gangguan mental. Dan memang untuk ini jarang disebut dengan penyakit. Ya. Kalau fisik kita condong penyakit, sosial juga. Penyakit sosial, misalnya maraknya narkoba atau minuman keras atau perjudian atau kriminalitas yang disebut kesehatan penyakit sosial. Tapi khusus mental yang lebih lazim itu gangguan mental. Walaupun kalau orang mau nyebut penyakit mental, saya sih tidak menolak karena itu sejalan sebetulnya. Cuman istilah yang lazim dipakai mental disorder itu berarti gangguan mental. Nah, bicara gangguan mental itu pada dasarnya ada 3 kalau dalam kajian. Itu pun penyebabnya sering disebut stresor atau stresor psikososial ya. Stresor itu maksudnya tekanan. Nah, tekanan kehidupan itu apa saja yang kita hadapi sebagai permasalahan hidup yang bisa menyebabkan entah gangguan fungsi organ tubuh atau gangguan mental tadi atau gangguan, jadi bisa pada fungsi alat-alat tubuh, bisa pada hubungan sosial, misalnya konflik, dendam, dengki, bisa juga mental, bahkan bisa spiritual. Tapi tentu stresor kita pada psikososial itu berarti yang menyebabkan gangguan paling enggak pada mental, tapi tidak bisa dilepaskan, kadang-kadang pasti merembet ke hubungan sosial maupun fisik. Akibat stresor itu sering disebut stres. Jadi stresor itu penekanan, orang tertekan itu stres. Kalau itu lebih berat lagi disebut distress gitu. Tapi istilah yang lebih lazim itu kita menyebutnya neurosis. Jadi neurosis itu boleh disebut gangguan yang sifatnya tersembunyi di dalam batin. The hidden conflict ya. Jadi ada konflik yang kita tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa merespon. Lalu ada di dalam batin itu ada semacam tekanan ya. Dan itu yang disebut depresi. Jadi orang tertekan depresi itu ya. Kalau ansietas itu nanti berasa muncul kecemasan, cemas, khawatir, cemas, serba gitu. Jadi itu kita batasin. Walaupun nanti ada yang disebut lebih berat. Lebih berat itu kita bisa menyebutnya psikopat atau psikosis. Jadi lebih berat itu mirip, sebenarnya penyebabnya sama, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan bisa berbulan sampai 4 bulan, 5 bulan mengembara dalam batin. Lebih berat lagi, depresi berat itu sampai bisa psikosis itu maksudnya, atau psikosomatis ya, mungkin lebih tepat ya. Psikosomatis, lebih lanjut lagi psikosis ya. Psikosomatis itu begini, orang mengalami kayak neurosis tadi ya, gangguan mental, tapi karena di batin nggak ada tempat curhat, nggak ada yang menolong, nggak ada yang terapi, itu lama-lama menimbulkan akibat fisik. Bisa tiba-tiba matanya buta, ya, psikosomatik, dari psiko ke somato, ke tubuh, atau bisa juga tiba-tiba mah, berobat ke dokter, kasih obat anti mah pun nggak mempan. Memang sebabnya masih ada. Jadi akibatnya pada tubuh. Mungkin jadi setengah buta begitu, padahal nggak ada gangguan di saraf mata, nggak. Ya, nah, jadi tapi lebih jauh lagi psikosis itu sudah mengarah pada kegilaan paling berat. Jadi memang nah tentu saja ini perlu kita lihat stresornya tuh segala macam sudah. Bisa problem pernikahan, suami istri yang bertengkar lah, konflik, atau malah ngelamar ditolak berkali-kali. Bisa problem orang tua,
Orang tua bingung anaknya udah hiperaktif atau anaknya cacat, penyakit bawaan, bisa juga antar pribadi ya, dengan tetangga, konflik, saling dengki, iri, bisa problem pekerjaan, entah kena PHK atau ditegur atasan atau malah iri pada atasan, fitnah, bisa problem lingkungan hidup, problem keuangan juga bisa, tidak saja kena PHK, tapi kebutuhan hidup nggak cukup. Dalam Islam kita sebut orang miskin. Punya penghasilan, katakan penghasilannya 1 juta, tapi dengan keluarga dan anak 2, minimal dia harusnya 3 juta. Lalu jungkir balik, gimana caranya menutup kekurangan tiap bulan? Nah, itu bisa menimbulkan jadi stresor, bisa semuanya lah, cacat bawaan, bisa operasi fisik yang gagal, bisa juga bencana alam. Ya, kalau rumahnya kebakaran, nggak ada asuransi, atau mungkin banjir mendadak dan seterusnya. Jadi semua apa saja itu bisa jadi stresor psikososial, penyebab itu. Jadi, dan otomatis nggak bisa dihindari. Nggak ada orang yang hidupnya mulus kalau 3 hari mungkin ya tiba-tiba hari ke-4 keserempet motor. Pada hari ke-7 tahu-tahu anaknya kena sekarang demam berdarah misalnya. Dan apalagi terlambat bawa ke rumah sakit mati. Nah, itu kan bertubi-tubi sudah kena demam berdarah, dibawa ke gawat darurat langsung wafat anaknya. Jadi nggak usah dicari-cari. Jadi stresor itu bisa muncul setiap saat pada siapapun. Nggak peduli status sosialnya apa, nggak peduli kok kaya atau miskin, nggak peduli bangsa apa. Artinya maksud saya nggak bisa menghindari, kecuali kalau sudah mati masuk alam kubur baru tidak ada lagi. Selama hidup di dunia, stresor atau stresor psikososial pasti ada. Tinggal bagaimana kita merespon, memahami, lalu memberikan respon atau tanggapan yang pas, yang proporsional. Nah Mas, ya kan banyak lah gitu anak muda sekarang ngeklaim dirinya mental disorder, ya depresi, anxiety gitu dan semacamnya. Itu tuh dalam pandangan Islam, dalam perspektif Islam tentang depresi dan anxiety itu gimana sebenarnya sih Mas? Ya sebetulnya Islam punya sudut pandang spesifik ya, yang nanti kita bisa gali. Tapi sebelum ke sana mungkin kita harus melihat begini, karena itu universal ya. Jadi secara umum, secara generik di luar Islam pun, apapun agamanya, apapun keyakinannya, itu juga para psikolog, lalu para psikoterapis, begitu juga para psikiater ya, dokter ahli penyakit jiwa, itu punya metode-metode standar lah yang sudah lazim digunakan bagaimana mengenali gejala-gejalanya, lalu secara proporsional mencoba mendampingi, lalu memberikan terapi. Jadi itu harus nanti kita bandingkan dengan cara Islam gitu ya. Tentu. Jadi intinya begini, baik itu yang ringan yang dilakukan oleh para psikolog atau psikoterapis maupun yang berat oleh para dokter ahli penyakit jiwa ya, dokter spesialis kejiwaan, itu secara umum ada beberapa klaster lah katakan kalau kita boleh sebut. Ada psikoterapi yang sifatnya psikiatrik, ada yang sifatnya psikofarmaka itu dengan obat-obatan, ada terapi somatik terhadap tubuh, bagian tubuh ya. Ada terapi relaksasi, ada terapi perilaku. Secara umum gitu lah. Itu tidak berarti berdiri sendiri, bisa dikombinasikan. Secara umum kalau psikiatrik itu memulihkan kepercayaan pada diri sendiri gitu. Jadi didampingi, biasanya otomatis kode etiknya itu sama, mau ustadz, mau psikolog, terapeut, psikoterapi, psikiatri, memegang rahasia klien atau pasien. Oh iya. Itu mutlak, jadi nggak akan jadi ada muncul kepercayaan, lalu biasanya diberi peluang untuk curhat bebas, curhat, jangan dia semuanya tercurahkan, curhat gitu. Nah dari sana lalu didampingi untuk berusaha meletakkan permasalahan secara proporsional, lalu secara bertahap diberi kepercayaan bahwa kita dikarunia Tuhan untuk kemampuan mengatasi, atau secara bawaan setiap manusia punya gitu. Jadi itu psikiatri. Kalau psikofarmaka atau dengan farmakoterapi itu dengan obat antidepresan.
namanya pun antidepresan. Jadi memang obat itu diharapkan dengan keseimbangan reaksi biokimia di otak, lalu anti terhadap depresi gitu. Yang tadinya depresi jadi bukan berarti permasalahan hilang, tapi permasalahannya tidak menjadi beban. Gitu. Tadinya beban dipikir, tidak menjadi beban, lalu tercerahkan, bisa mencari inspirasi, mencari pemecahan gitu. Jadi pakai obat-obatan. Tapi selain obat-obatan yang sifatnya farmakoterapi, ada lagi yang terapi somatik. Ini juga pakai obat juga, tetapi untuk memperbaiki fungsi alat tubuh tertentu ya. Salah satunya contohnya tadi, misalnya kalau yang mah atau tukak lambung, nah itu supaya asam lambungnya berkurang. Jadi ada pakai somatik. Ada lagi relaksasi. Relaksasi ini bisa dengan semacam hipnosis. Jadi orang dihipnotis, lalu pikiran dan tubuh itu dibuat menjadi relaksasi. Gitu. Jadi melalui hipnotis itu atau juga melalui sugesti, ya autosugesti, disugesti sehingga orang itu bawah sadarnya lalu menjadi tidak terbebani, terus menjadi bisa rileks, gitu. Rileks, yang tadinya tegang, murung, jemu atau wah depresi jadi rileks. Ya, dengan melalui hipnosis atau sugesti bisa diatur. Yang terakhir terapi perilaku itu dari kata sensitif lalu muncul istilah desensitisasi. Itu maksudnya mengurangi sensitivitas dengan bimbingan dan latihan. Jadi orang sensitif itu maksudnya orang PK ya. Misalnya dibully sedikit atau digunjing sedikit tetangga langsung stres, depresi. Nah, kalau perlu anggap aja nggak ada tetangga, omongan nggak pura-pura. Jadi pokoknya dibuat supaya orang tidak terlalu sensitif. Kalau terlalu sensitif itu yang mendengar gunjingan sedikit aja atau dibully sedikit oleh teman sekelas sudah langsung stres, lama-lama depresi gitu. Padahal sekaya apapun, sebaik apapun, secantik apapun, seganteng apapun di kelas pelajar atau mahasiswa, tetap mungkin ada yang dengki, iri, lalu menggunjingkan, lalu membuli. Jadi nggak bisa kita semua orang baik pada kita 100%, nggak selalu ada. Jadi terapi perilaku ini penting juga. Secara umum begitu. Nah, lalu kita lanjutkan bagaimana pandangan Islam. Nah, ini penting ya. Saya mencatat beberapa hal yang untuk mendudukkan permasalahan. Pertama, stresor itu dalam pandangan Islam sunnatullah, keniscayaan. Memang hukum Allah begitu. Makanya ayatnya salah satunya di surat Al-Balad ayat 4, surat 90-nya. Laqad khalaqnal insana fi kabadin gitu ya. Jadi sungguh telah kami ciptakan, kaminya Allah ya, telah kami ciptakan manusia itu di dalam kesulitan-kesulitan atau kesusahan-kesusahan, fi kabadin itu. Jadi ini berdampingan dengan kalau di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Itu saling melengkapi. Di sana sungguh telah kami ciptakan manusia dalam formasi, bentuk atau wujud sebaik-baiknya. Jadi semua makhluk itu paling ganteng, paling cantik, paling hebat manusia. Semua alat tubuhnya ini sempurna, saling. Tapi pada sisi yang sama, pada saat yang sama ada rangkaian ujian, rangkaian stresor tadi. Kalimatnya sama, laqad khalaqnal insana, di sana fi ahsani taqwim, di sini fi kabadin. Jadi harus disadari kita anaknya orang kaya, anaknya presiden, anaknya gubernur, anaknya kiai, nggak berarti bebas permasalahan, pasti ada ujiannya. Kita seganteng apapun, setinggi apapun posisi akademik atau posisi sosial, pangkatnya juga tetap ada permasalahan. Stresor pasti ada, nggak usah dicari-cari. Satu itu. Dan kedua, stresor itu pasti sesuai dengan kapasitas tiap orang. Karena Allah itu tidak zalim, Allah maha adil malah ya. Kalau ayatnya ya yang bisa kita rujuk Al-Baqarah ayat terakhir, ayat 286 awal ayatnya itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi Allah tidak membebani nafsan itu seorang pribadi illa wus'aha, kecuali sebatas kemampuannya. Jadi itu kalimat awal dari ayat terakhir ini memastikan ya Allah tidak mungkin membebani. Jadi la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha itu bermakna kalau kita ilustrasikan, andai kata kekuatan tubuh kita ya, mental kita itu sanggup menahan beban, katakanlah kita tidak bicara fisika dalam kilogram aja, misalnya 50 kilogram, nggak mungkin Allah membebani ujian stres itu 100 kilogram 2 kali, enggak. Pasti paling tingginya juga 49 atau 50. Orang lain yang lebih jagoan mungkin daya tahannya sanggup menahan beban 100 kilogram, sama, nggak akan dibebani Allah 200 kilogram atau 150. Jadi nggak usah iri. Ada orang lain hebat, misalnya para nabi, 5 nabi itu, Nabi Ulul Azmi maksud saya, paling berat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, atau bukan Ulul Azmi tapi berat juga Nabi Ayub. Kita nggak sampai seperti itu. Tapi kalau kita dibebani seperti itu, hampir pasti kita akan gila, atau mungkin depresi berat sampai jadi gila karena beratnya. Nah, itu tergantung tingkat keimanan mereka, mau hebat. Ibaratnya dibebani 1000 kilogram, 1 ton nggak apa-apa. Kalau kita nggak, mungkin ada yang 100 kilo, ada yang 50 kilo, ada yang 80 kilo, beda-beda. Jadi itu jadi keyakinan yang kedua. Dan yang ketiga ya tahapan terapi kehidupan. Nah, kalau terapi kehidupan ini surat Al-Insyirah atau Alam Nasrah itu bisa jadi. Sebetulnya surat ini berturut-turut dengan surat Wadduha, itu riwayat hidup Rasulullah. Secara singkat tentu maksudnya. Tapi ada metode kehidupan termasuk terapinya di surat Al-Insyirah itu. Kalau ayat ke-1 itu kan Alam Nasrah laka sodrok. Ayat keduanya wa wada'na anka wizrok allazi anqadha dhahrok. Itu ayat 1, 2, 3 ya. Bukankah kamu, dadamu Muhammad telah kami lapangkan. Jadi Rasulullah itu semula dadanya sesak karena memikir masalah bangsa Quraisy keseluruhan. Waktu jahiliyah, anak wanita dikubur hidup-hidup, saling tipu menipu di perdagangan, menganiaya budak, semua itu. Jadi beban pikiran Rasulullah. Jadi sejak dini, sejak masih remaja, bahkan anak-anak, Rasulullah sudah mikir karena cerdas ya. Nah, mikir itu jadi sesak bebannya. Makanya beliau sering tahanut atau berkholwat di Gua Hira itu karena itu. Mikir, merenung gitu. Nah, tapi dilapangkan dengan turun surat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dengan begitu, itu pun masih beban, pulang berselimut gitu. Karena didatangi malaikat di obamnya wahyu kan pertama kali. Jadi tapi itu dilapangkan karena Siti Khadijah mendampingi ya, Alam Nasrah. Lalu wa wada'na anka wizrak, bukankah yang tadinya memberatkan punggungmu ya. Maksudnya sampai gambaran jadi pungguk gini saking berat. Terus Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka allazi anqadha dhahrak ya. Bukankah kami ringankan bebanmu yang tadinya membungkukkan punggungmu. Jadi itu gambaran saking beratnya beban masyarakat jahiliyah, seolah digambarkan punggung Rasul jadi terbongkok saking beratnya. Tapi itu dengan datangnya wahyu, lalu nanti berturut-turut istri beliau sudah masuk Islam, Ali masuk Islam, dan seterusnya, Abu Bakar juga, sahabat. Itu semuanya menghilangkan beban itu karena jadi banyak yang sharing bersama-sama mendampingi beliau. Nah, makanya lalu di ayat keempatnya itu warafa'na laka zikra, kami tinggikan sebutan namamu. Nah, sebutan nama itu Rasulullah itu kan didampingkan dengan nama Allah dalam 2 kalimat syahadat. Sampai dimanapun zikir, sholawat sampai. Jadi, nah tapi kunci kehidupan dengan kesulitannya itu di ayat 4. Di ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Maka beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi sampai diulang 2 kali begitu. Jadi setiap kesulitan apapun seberat apapun pasti ada kemudahan. Tidak mungkin Allah membiarkan berlarut-larut. Kemudian bisa datang saat itu juga, bisa seminggu lagi, bisa sebulan, setahun. Tapi pokoknya nggak mungkin. Seperti penyakit pasti ada obatnya, kesulitan pasti ada kemudahan. Baru setelah itu daya juangnya, daya 7 dan 8-nya. Fa'idha farokta fansob, maka apabila telah kosong, farokta itu kamu kosong waktunya, sudah selesai tugas sebelumnya, fansob,
berdiri tegak kembali. Itu maksudnya selesai satu urusan, tanggung jawab selesai, kerjakan urusan berikut, urusan lain. Jadi berarti itu kan daya juang luar biasa untuk jihad semuanya. Nah, karena urusan itu banyak, kita selesaikan satu demi satu. Ini selesai, kerjakan selesai. Jadi bukan selesai satu urusan, silakan holiday, libur setahun, libur sebulan, nggak ada. Jadi, tapi nggak cukup dengan itu. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu farghab, hendaknya engkau berharap, itu maksudnya doa. Jadi ikhtiar dan doa, upaya dan doa, daya juang dan doa. Ini dari 8 ayat ini riwayat hidup Rasulullah. Tapi otomatis jadi etos kerja. Jadi kalau kita lakukan itu, insya Allah setiap Muslim akan mampu menerapkan. Tidak cukup dengan itu, kalau kita teruskan, ada syarat mutlaknya itu keimanan yang teguh atau yang kokoh. Ini tergambarkan di Ali Imran ayat 139. Ali Imran itu ya, mulai ayat 120-an sampai 140, itu sekitar 25 ayat itu menceritakan perang Uhud sebetulnya. Kenapa? Karena pelajaran terpenting setelah perang Badar itu perang Uhud. Perang Badar 313, saum Ramadan, perang lawan orang kafir 1000 orang, menang. Jadi kira-kira 1:3 ya. Maka di perang Uhud para sahabat juga yang pasti menang lagi lah, dipimpin Rasul lah. Ternyata kalah, kan tidak disiplin, kan pasukan panah, nggak bisa tidur. Baru kan waktu malam hari lah turun akan ayat ini. Tapi kuncinya di ayat 139, bunyinya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu itu jangan merasa lemah, tidak berdaya. Maksudnya jangan merasa depresi, lemah, nggak berdaya, lunglai itu, lalu mengurung diri. Jangan, wala tahinu, walaupun kalah perang, bangkit lagi. Wala tahzanu, jangan stres, frustasi, stres itu gimana? Perang dipimpin Rasulullah, jumlahnya seimbang kok kalah gitu. Padahal sebelumnya menang. Saum, dalam keadaan saum ya, perang Badar itu 313 orang, lawan 1000 orang 3 kali lipat lebih, menang. Tetap saum semuanya. Ini nggak saum, nggak apa, kok kalah itu. Jadi makanya mereka sebenarnya depresi, stres gitu, frustasi malam itu. Tapi turun lagi ayat ini. Tapi ada syaratnya, in kuntum mu'minin. Jadi kalau beriman, kalau nggak beriman atau lemah iman, ya sudah, bablas saja. Jadi jangan lemah, jangan sedih, jangan depresi, jangan stres, jangan frustasi. Wa antumul a'launa itu kedudukan kalian tinggi di mata Allah. Jadi kalian tuh tinggi, wa antumul a'launa. Maksudnya tinggi di mata Allah. Tapi syaratnya, in kuntum mu'minin, asalkan kalian betul-betul beriman. Jadi para sahabat menyadari itu. Jadi mereka nggak depresi lagi, nggak begitu. Bahkan ditegaskan di ayat 140 berikutnya, bahwa kejayaan atau kemenangan itu dipergilirkan. Itu ayatnya agak panjang, tapi di tengah-tengahnya, watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Kalau kita terjemahkan itu, dan kejayaan itu, kemenangan atau kejayaan itu dipergilirkan di antara manusia. Jadi watil kal ayamu atau hari kemenangan atau kejayaan itu dipergilirkan. Itu maksudnya begini, sunatullahnya itu kadang-kadang menang, kadang kalah. Jadi nggak berarti begini, kita kaum beriman, apalagi waktu itu dipimpin Rasul, pasti menang terus. Kalau gitu nggak terkembang apa-apa. Mungkin malas-malasan gini, tiduran, menang. Ya, itu nggak mendidik apapun. Tapi dengan dipimpin Rasul pun bisa kalah. Ya di perang Uhud. Dan begitu bangkit lagi semangatnya. Dipergilirkan. Jadi nggak otomatis. Jadi nggak otomatis. Kalau kita beriman, ujian pasti dapat A terus. Kalau nggak belajar ya bablas aja dapat D atau dapat. Yeah. Jadi yang walaupun kafir, kalau udah belajar tekun nanti dapat A, mungkin A plus. Jadi ini mendidik kita bahwa itu objektif, harus ada menggembleng, harus ada persiapan, harus. Jadi iman nggak begitu saja, perlu latihan ini. Karena dipergilirkan. Ibaratnya militer perlu kawah candra di muka. Gitu. Kalau silat ya perlu latihan, Kalau apa saja perlu latihan, perlu persiapan. Mau ikut Olimpiade persiapan, mau ikut jambore, jadi semua gitu. Jadi ini etos kerja semuanya. Dalam pandangan Islam seperti itu. Kalau kita pahami betul, insya Allah
Nggak ada seorang beriman yang akan frustrasi atau stres atau depresi atau anxious atau bahkan kegilaan, ya itu nggak mungkin. Ya. Jadi, di situ keimanan berbicara gitu. Berarti emang kan banyak yang bilang nggak ada hubungannya cina depresi, stres sama keimanan, ya itu beda hal dan semacamnya. Ternyata emang ada hubungannya depresi. Bukan saja ada hubungannya, erat sekali malah, tidak bisa dipisahkan. Makanya sebetulnya walaupun kita bicara kesehatan mental atau sebaliknya gangguan mental, tapi dengan kesehatan spiritual, kesehatan fisik, kesehatan sosial itu nggak bisa dipisahkan. Empat itu saling terkait satu sama lain. Tapi dianalisis sendiri bisa, tapi ada kaitannya. Jadi kalau spiritualnya sehat, kalau dalam pandangan Islam keimanannya sehat, imannya kokoh, kuat itu, in kuntum mukminin tadi, nggak mungkin depresi, nggak mungkin stres. Dibully siapapun, tenang aja. Gitu. Bahkan dituduh apapun, difitnah, nah, nanti akan terbukti bahwa fitnah itu betul-betul hoax, betul-betul fitnah yang kejam. Gitu. Kita nggak berbuat apa-apa, tinggal ada saksi menyodorkan data atau fakta. Gitu. Jadi nggak perlu terus lalu merasa difitnah terus wah murung, atau apalagi yang naudzubillah bunuh diri, nggak perlu. Bahkan mustahil. Seorang beriman itu mustahil putus asa, mustahil patah hati, mustahil pundung, mustahil bunuh diri. Karena depresi itu ujungnya yang cukup banyak statistik menunjukkan akhirnya bunuh diri. Kalau tidak didampingi, tidak ada tempat curhat, tidak ada psikolog atau psikoterapis atau psikiater atau ustadz yang mendampingi lalu untuk memberikan terapi. Gitu. Jadi kalau dipendam sendiri, terus mengurung diri di kamar, nggak mandi, nggak mau makan, terus pundung, itu mempercepat tergoda setan bunuh diri. Dan banyak bisa minum baygon, bisa gantung diri, bisa ngambil silet ini. Iya, jadi tergoda setan bisa ke sana. Bahayanya. Ya. Nah, Mas, kita nih sebagai Muslim ya, Mas, gimana sih seharusnya gitu untuk mencegah atau mengatasi depresi atau anxiety ini atau mental disorder ini gitu? Sebetulnya memahami 5 hal yang tadi ya. Jadi pertama, stresor itu keniscayaan. Jadi nggak usah dicari, pasti kita siapa nangkal, cuman beda-beda titik beratnya dan bentuknya. Kemudian Allah pasti adil. Tidak mungkin kita dibebani melebihi daya tahan kita ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu betul-betul kita yakin nggak mungkin Allah. Kalau saya diuji misalnya dengan apalah, misalnya harta hilang, kena PHK pada pandemik gitu, lalu misalnya suatu ketika konflik dengan tetangga, apapun itu pasti di mata Allah kita mampu menangani itu. Ada 5 permasalahan kita tangani step by step tahap. Nggak mungkin terus ini berat banget ya Allah menguji ini 5 gini, udah patah putus asa tuh bunuh diri, nggak mungkin begitu. Jadi seberat apapun, seperti Nabi Ayub nggak pernah putus asa, Nabi Nuh dakwah 950 tahun, Rasulullah sampai dikejar-kejar, bahkan sampai giginya patah, tulang pipinya sobek waktu di perang Uhud, nggak ada putus asa gitu. Nabi Musa apalagi dikejar-kejar pasukan lengkap, bawa umat Islam Bani Israel masuk ke Laut Merah. Kalau enggak kan lebih baik sudah putus asa, udah rame-rame gantung diri, enggak. Dikejar pasukan lengkap segelar sepapan, enggak tahu berapa batalion Nabi Musa dan umat Islam Bani Israel. Karena banyak yang diperbudak waktu di Mesir, nggak bawa senjata apa-apa. Orang sipil dikejar pasukan militer lengkap. Kalau nggak kuat mental ya udah bunuh diri rame-rame itu. Jadi yakin, kalau kita yakin betul, termasuk syarat mutlak tadi. Jadi keimanan jadi syarat mutlak. In kuntum mukminin dia. Ali Imran ayat 139 tadi. Kalau nggak beriman atau iman tapi lemah, ya sudah bablas memang. Iman lemah itu kan ada ukurannya. Kalau ada kemaksiatan atau kezaliman dimanapun, tingkat tertinggi dengan tangan kan, dengan tangan itu dengan kewenangan dimiliki, dengan ya pokoknya dengan kekuatan. Kita nggak punya begitu dengan mulut, bilisan. Artinya kasih tausiah, nulis surat terbuka, bikin pencerahan melalui podcast atau
talk show, nggak mampu juga, itu iman selemah-lemahnya kalau kamu cukup nggak setuju dalam kolbu, dalam hati. Lihat kemungkaran, merajalela, korupsi, dahsyat di mana-mana, lihat kejahatan, merajalela, aduh, nggak mampu apa-apa, nggak setuju aja. Kalau itu selemah-lemahnya iman. Tapi kalau kita masih mampu ngasih tausiah, walaupun itu resikonya ya. Jihad tertinggi atau termulia itu berkata benar di depan sultan yang dolim. Kalau ada presiden dolim, raja dolim, kita datangi lalu ada di dolim, bertobatlah. Nah itu. Tapi kalau udah nggak setuju, kita nggak setuju, lemah. Ya, itu iman selemah-lemahnya. Hanya protes dalam hati saja. Tapi kalau punya kemenangan, lawan. Kedoliman lawan dengan kemenangan, dengan kekuatan. Gitu. Jadi kalau itu kita miliki, insya Allah. Termasuk kesadaran nggak mesti menang terus. Jadi bisa dari kok berani amar nahi mungkar gitu, lalu ditangkap masuk penjara misalnya, itu ke salah satu risiko. Termasuk pas dengan kemenangan kok ternyata kalah di perang tadi, itu risiko. Nggak boleh putus asa juga, bangkit lagi, kalah. Nabi Yusuf di penjara bertahun-tahun malah. Masya Allah, sahabat Salman semua, dari pembahasan yang cukup bikin stres karena cukup banyak hal. Ya. Maksudnya dulu harusnya kita terinspirasi, semangat. Kalau tambah stres itu berarti waduh, masalah saya berat banget ini. Justru makin berat itu tandanya tingkat keimanan kita akan makin tinggi. Iya. Misalnya gini, kita diuji dengan 2 ujian ya, 2 stresor. Orang lain diuji dengan 2 kali lipat, 4. Itu tingkat keimanan 4 ini akan lebih tinggi dari kita. Tapi itu memang konsekuensi. Berarti mungkin tingkat keimanan saya masih segini, melewati itu naik dikit. Yang 4 kali 4 ujian tuh awal akan naik. Jadi memang kita harus sadar. Belum tentu ujian kita paling berat, tapi juga belum tentu paling ringan. Dalam satu kampung atau satu kelas beda-beda. Tapi semua harus sadar, yang diuji paling berat dengan dapat permasalahan stresor 10 buas berturut-turut itu kalau bisa diatasi itu akan naik iman setinggi-tingginya. Kita cuma diuji dengan 1 atau 2, ya sudah naik juga sih, tapi mungkin naiknya biasa. Yang itu kumlot naiknya gitu. Ya, sahabat-sahabat semua, semoga bisa menyerap semua ilmu-ilmu baru itu ya. Jadinya kalian bisa tahu nih gimana caranya mengatasi rasa depresi kalian, frustasi, stres dan semacamnya. Jadi kalian tahu bahwa ternyata ya hal itu tuh gak bisa dihindari gitu. Kita harus hadapi dengan keimanan yang ditambah gitu, dengan pengetahuan. Termasuk amalan ritual ya. Amalan ritual. Ya kalau orang beriman itu pasti tidak cukup yang wajib. Iya. Gak cukup 5 waktu, pasti kita ingin sholat duha, sholat tahajud atau dengan witirnya, atau bahkan mungkin sholat rawatib. Saum juga itu. Ada yang nggak cukup dengan Ramadan, Senin Kamis. Ada dengan 3 hari dalam sebulan ya, Ayyamul Bid. Ada yang malah lebih kuat lagi, setengah tahun di luar Ramadan ya. Jadi saum tidak. Itu saum Daud. Ya pasti sama, yang sudah naik haji pun rindu kalau untuk mengobati kegalauan supaya bangkit kembali. Kalau mungkin mohon diundang umroh ke tanah suci, dengan umroh dicas kembali gitu. Jadi makanya lalu naik haji wajibnya sekali seumur hidup, tapi umroh bisa berkali-kali. Karena permasalahan berat, butuh umroh untuk mengobati hati ya. Memperkuat juga keimanannya. Sama nanti zakat mal juga nggak cukup. Hanya orang akan yang sunat, banyak infak, banyak wakaf atau sedekah jariah. Itu sahabat-sahabat semua, semoga kita selalu dijaga kesehatan, entah itu fisik, mental, dan semuanya ya, agar kita tetap bisa beribadah dengan semaksimalnya, yang dimana ya dengan ibadah itu meningkatkan keimanan dan menjaga kesehatan diri kita sendiri juga ya. Iya, insya Allah. Gitu. Amin. Makasih Mas Samsu atas semua wawasan-wawasan baru terkait tentang mental health. Kebenaran itu datang dari Allah ya. Iya. Saya hanya sekedar menyampaikan. Iya, Masya Allah. Terima kasih Mas Samsu atas untuk hadir di Tanya Ustadz hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah nonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.